Hadirin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mengawali Jumat kita pada saat ini. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Jumat kali ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Jumat terbaik di antara sekian Jumat yang pernah kita lalui. Hadirin, umumnya setiap tahun berganti dan muncul penanggalan baru di bulan baru, di tahun yang baru. Sebagian aktivitas manusia ada yang melirik kepada waktu usia yang telah Allah anugerahkan untuk beraktivitas. Ada yang mengatakan saat ini saya telah berusia 15 tahun. Ada yang mengatakan saat ini saya berusia 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Bahkan ada yang melebihi dari usia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat diwafatkan Allah, kurang lebih 63 tahun. Apakah 70 tahun, 80 tahun, ataukah lebih daripada itu? Dan telah banyak di kisaran waktu yang Allah berikan, kesempatan yang Allah anugerahkan, kita isi dengan beragam aktivitas yang bahkan diiringi dengan perjuangan, keringat, darah, air mata, liku kehidupan yang telah dilalui, baik dalam kehidupan individual, di keluarga atau tingkat sosial yang lebih tinggi, dan segala aktivitas berdasarkan profesi yang telah bahkan tengah kita jalani. Dari sekian aktivitas yang telah kita lalui itu, ada satu ayat yang penting kita renungkan dalam Al-Quran. Dan ayat ini secara tajam disampaikan Allah tanpa banyak pembukaan, tanpa banyak iringan yang dalam bahasa manusia mungkin diawali dengan pengantar dan muqaddimah, tapi langsung ditujukan menghujam pada pertanyaan dasar yang dimintakan untuk diresapkan pada setiap jiwa-jiwa manusia, khususnya hamba-hamba Allah yang beriman, dari setiap pergantian waktu yang telah kita lalui dengan pembuka dan informasi yang telah tadi kami sampaikan. Quran surah ke-59 Al-Hasyr di ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Hadirin, ayat ini dibuka dengan tegas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghujamkan sebuah pesan yang dalam, khususnya ditujukan pada orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berbahagianya kita semua, insya Allah, kita yang hadir di masjid ini, baik di area dalamnya, di luarannya, sekitarannya, insya Allah kita termasuk dalam golongan orang-orang beriman. Karena panggilan Jumat dibuka dengan panggilan iman. Quran surah ke-62 Al-Jumu'ah dengan namanya di ayat yang ke-9 itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Panggilan Jumat dibuka dengan kalimat iman. Hei seluruh orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jika telah tiba seruan untuk menunaikan salat Jumat di hari Jumat itu, maka bergegaslah Anda untuk berzikir. Ingat, persiapkan diri Anda untuk menunaikan Jumat dengan sempurna. Jadi berbahagialah ketika kita hadir datang di Jumat ini. Bersyukurlah kepada Allah karena iman kita masih diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman kita masih merespon panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian hamba-hamba Allah, bahkan yang mengatakan dirinya beriman, sampai Jumat ini kita yang terpilih dan berada di masjid ini. Belum tentu orang yang mengatakan dirinya beriman kemudian bisa mudah untuk menunaikan ibadah Jumat ini. Tapi dari syukur yang kita dapatkan ini, hadirin sekalian, kembali kita dipanggil, disentuh dengan iman kita ini dalam ayat yang tegas Allah sampaikan di Quran surah ke-59 ayat 18 ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau kita tarik ke dalam suasana Jumat saat ini, hei jamaah-jamaah Jumat yang telah datang dengan panggilan iman itu, hei kalian yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dibuka dengan huruf ya, disebutkan 360 kali dalam Al-Quran. Huruf ya, harfun nida, itu digunakan untuk memanggil seluruh jarak yang ada.
nidaul qarib, nidaul mutawassit, nidaul ba'id. Ada 14 huruf nida dalam bahasa Arab. Ada a, ada ya, ada aya, ada wa dan sebagainya. Tapi di Al-Quran hanya satu yang disebutkan, ya, karena huruf ya itu bisa mencakup seluruh fungsi panggilan dalam bahasa Arab. Dekat, menengah, jauh. Kalau disandingkan dengan kata iman, ya ayyuhalladzina amanu, seakan Allah ingin mengatakan, hei seluruh pemilik iman tanpa kecuali. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, mencakup seluruh kalangan tanpa kecuali. Besar, kecil, tua, muda, sepanjang dia merasakan dan mengakui dia punya iman. Kata Allah, hei para pemilik iman, yang mungkin diantara kalian kualitas imannya beda-beda. Ada yang kalian imannya kuat sehingga kedudukannya merasa dekat denganku. Jangankan dipanggil dalam salat fardu, bahkan sebelum datang fardu tergerak menunaikan salat sunnahnya. Bahkan sebelum datang subuh sudah bangun untuk tahajudnya. Bahkan tidak menunggu Ramadan, Senin Kamis dia kerjakan sunnahnya. Ayamul bid dia tunggu-tunggu walau belum tiba waktunya. Yang dekat dengan Allah. Ada yang biasa-biasa mutawassit menengah, salat nunggu fardu, puasa nunggu Ramadan, tapi iman masih melekat dalam dirinya walaupun keadaannya di tengah-tengah hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ba'id, mungkin merasa jauh karena maksiat yang banyak dikerjakan, tapi masih menunaikan salat walau terlambat, masih ingin mengaji Al-Quran walau kadang-kadang. Demi Allah saya katakan, sifat Rahman Allah menjadikan baik yang imannya kuat, menengah ataupun jauh disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan ini. Seakan Allah ingin mengatakan, saya tidak peduli sepanjang kalian masih ada iman dalam jiwamu dan datang memenuhi panggilanku, maka aku akan jadikan yang jauh aku dekatkan, yang menengah aku lekatkan, dan yang dekat aku semakin berikan kedudukan di sisiku. Maka berbahagialah ketika ada panggilan kita respon. Itu cara Allah untuk meningkatkan keimanan kita dan mendekatkan kedudukan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, sebelum masuk kepada inti penjelasannya, Allah tegaskan dengan menggunakan kata ayyuha, disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya munada berfungsi taukid untuk menguatkan pesan, haknya tanbih untuk mengingatkan. Seakan Allah ingin sampaikan, aku ingatkan ya, tanamkan pesan ini dalam jiwamu yang paling dalam. Ada hal yang penting yang akan aku sampaikan, yang dengan itu akan meningkatkan iman kalian dan mengangkat derajat kalian di hadapanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, hai semua orang yang merasakan beriman, mengaku beriman, baik hubungannya dekat, jauh atau menengah, ittaqullah, tingkatkan takwamu kepada Allah. Cek keadaan takwamu, cek kuota takwamu, cek pulsa takwamu, cek bekal takwamu. Kenapa ini penting kata Allah disampaikan? Inilah selanjutnya evaluasi tajam yang dihujamkan dalam hati kita. Perhatikan kalimatnya, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Tingkatkan takwamu kepada Allah. Kenapa takwa ini penting ditingkatkan? Kata Allah, coba cek diri kalian yang telah lama menjalani kehidupan. Mungkin ada yang belasan bahkan puluhan tahun, bahkan lebih daripada batas kuota yang barangkali standar kehidupan manusia. Ada yang di atas 100 tahun. Kata Allah, coba dicek selama mengalami perjalanan hidup itu, setiap perganti tahun, datang tahun baru, datang tahun yang baru lagi, datang tahun yang baru lagi. Kata Allah, pernahkah terbersit dalam benakmu, dalam jiwamu, persiapan untuk menyongsong datangnya ghad? Pagi ini sebelum Jumat, saya ingin menguatkan informasi seputar ayat ini. Satu ayat saja. Saya baca 4 kitab tafsir tadi pagi. Dari mulai Tafsirul Quranil Azim karya Ibnu Katsir rahimahullah, Mafatihul Ghaibnya Ar-Razi, Al-Kasyafnya Zamakhsyari, sampai Tafsirul Wasitnya Muhammad Sayyid Tantawi. Demi Allah kami katakan, dari 4 kitab tafsir ini semuanya satu kata dalam menafsirkan ayat ini, dan tidak ada ikhtilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ahli tafsir. Semua mengatakan yang dimaksud dengan ghad di sini yaumul qiyamah. Yaumul qiyamah. Tibanya hari kiamat. Tibanya hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa bebasnya tapi lugas dan tegas, seakan Allah ingin mengatakan, "Hei, kalau besok kamu dihisab dari pergantian waktu yang telah kami lalui, dari masa yang telah kami berikan kepada kalian, dari setiap perganti tahun, tahun baru, tahun baru, tahun baru,
kiamat, bekal apa yang telah kamu siapkan untuk menjunjung itu? Bekal apa yang telah kamu hadirkan untuk menghadapi hari kiamat itu? Karena itu semua mengatakan, diungkapkan dengan kalimat ghad. Bisa Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat liyaumil qiyamah. Tapi kenapa Allah mengatakan ghad yang dalam bahasa kita diartikan besok? Semua ahli tafsir mengatakan litaqrib, untuk menghunjamkan ke dalam jiwa kita rasa seakan itu, bayangkan kiamat kalau besok terjadi di hadapan kita. Bekal apa yang kita bawa? Duhai Anda yang hadir di Jumat ini, yang telah menghasilkan dan mengumpulkan dari sekian banyak waktu yang Allah berikan kepada Anda, ragam harta benda yang sudah Anda koleksi, rumah yang luas, kendaraan yang begitu membentang dengan ragam yang sangat luar biasa, pakaian yang bagus-bagus, perhiasan yang melekat di tubuh. Demi Allah saya katakan, kalau Anda wafat di hari ini, bagaimana hisab Anda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau kiamat terjadi besok, apa persiapannya? Ketahui. Dan kiamat terkecil itu kematian. Kiamat terkecil kematian. Quran surah ke-32 di ayat ke-11. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap yang berjiwa itu satu saat akan tiba waktunya, datang utusan Allah malakul maut untuk memisahkan kehidupannya dengan maut itu dari kehidupan dunia menuju hisab persiapan akhiratnya. Dan semua ulama sepakat kiamat terkecil. Kiamat kecil itu ya kematian. Jadi kalau kita kembalikan pada diri kita, para ulama selalu mengajak kita untuk bermuhasabah. Jangankan datang tahun baru, ganti tahun lagi, ganti hari lagi, setiap hari. Ayat ini mengatakan, kalau Anda wafat besok, persiapannya apa? Bahkan kalau kita diwafatkan hari ini, apa persiapan hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena itu yang paling menarik, untuk menghunjamkan renungan ini dalam jiwa kita, Allah menyebutkan kalimatnya langsung dengan menggunakan kata nafsun, dan bentuknya tidak menggunakan alif lam. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kalimat nafsunnya tidak menggunakan alif lam, nakirah. Kata para ulama tafsir, kalimatnya tidak menggunakan alif lam untuk memberikan kesan dan pesan kepada kita. Kalau ingin bagus dalam introspeksi, kalau ingin benar dalam muhasabah, lepaskan dulu seluruh kecenderungan dunia kita, kemudian tanyakan pada hati kita yang paling dalam, sudah benarkah cara hidup kita sampai dengan detik ini? Itulah rahasianya kenapa di ayat ini kata nafsun tidak menggunakan alif lam. Seakan-akan Allah ingin mengatakan pada kita, coba merenung sejenak. Bukan dengan kembang api itu, bukan dengan petasan itu, bukan dengan pesta itu, tapi dengan jiwa Anda, dengan hati Anda, dengan kolbu Anda, dengan jiwa yang Allah berikan kepada kita. Cobalah kemudian sejenak saja, sepersekian menit kita diam sejenak, tanyakan pada jiwa kita, istafti qalbak, kemana hidup kita ini? Sudah benarkah puluhan tahun saya beraktivitas? Sudah benarkah puluhan tahun ini misi yang saya emban? Sudah benarkah jalan hidup saya? Bagaimana kalau sekarang saya wafat? Saya berikan rumus cepat. Kalau ada orang masih merasa kurang nyaman, gelisah, dan khawatir bila diwafatkan, di saat itu dia merenung, ini sudah fitrah menunjukkan ada kekurangan bekal yang ada dalam jiwanya, dan merasakan ada bekal yang kurang untuk dibawa pulang. Yang paling mencengangkan dan paling irasional, sudah tahu bekalnya kurang, sudah tahu yang kemarin itu masih banyak kurangnya, kok sisa yang diberikan masih main-main juga, kok sisa waktu yang diberikan masih belum serius juga. Jadi kalau sampai Jumat ini, sampai detik ini belum mampu merubah kita untuk dekat dengan Allah, Anda butuh berapa Jumat lagi? Anda butuh berapa tahun baru lagi? Apa masih senang hanya dengan urusan dunia Anda rayakan, sementara besok kita berpulang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ingat akhirat bukan meninggalkan dunia, tapi ingat akhirat mengarahkan anugerah dunia yang Allah berikan kepada kita supaya ditata menjadi kepentingan ibadah. Karena itulah, untuk menutup khutbah bagian pertama ini, Al-Imam Ibnu Katsir ketika membuka tafsir di ayat ini, beliau meriwayatkan dua riwayat langsung dari dua pakar hadis. Pertama, Al-Imam Ahmad dalam musnadnya diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari bapaknya menyampaikan satu situasi di masa Nabi SAW. Perhatikan dahsyatnya bagaimana para sahabat merespon ajakan dan penegasan serta peringatan Nabi SAW. Satu kali
dalam keadaan kunna fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami pada saat di masa Nabi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk, tiba kemudian datanglah satu rombongan yang mengenakan penampilan yang sangat istimewa. Kalau sekarang kita ilustrasikan, datang ada yang bawa Ferrari, bawa Lamborghini, bajunya bagus-bagus, perlengkapan di tubuhnya mewah-mewah. Datang, Masya Allah, Muslim. Datang ke majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba kemudian Nabi bangkit, menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, dibuka dengan kalimat taqwa, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, berimanlah dengan benar, dengan cara meningkatkan takwa kalian dengan sebenar-benarnya takwa, dan jaga keislaman kalian sampai kalian wafat, kata Nabi. Yang paling menarik, selanjutnya dibacakanlah ayat tadi, Quran surah ke-58, surah ke-59 Al-Hasyr, di ayat ke-18 tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hei orang-orang yang telah merasakan dirinya beriman, menyatakan dirinya beriman kepada Allah, yang ada di majlisku saat ini, kata Nabi. Hei yang datang rombongan dengan kekayaan dunianya, dengan tampilan yang mewah-mewahnya, dan kalian yang hadir semua di sini, kata Nabi, tingkatkan takwa kalian kepada Allah. Bayangkan kalau besok terjadi kiamat atau kalian wafat pada hari ini. Tingkatkan takwa kalian sebagai bekal pulang, karena Allah Maha mengetahui apa yang telah kalian kerjakan di hari-hari yang lampau. Mungkin kalian banyak berbuat maksiat, mungkin mendapatkan harta dengan cara yang salah, mungkin banyak hal-hal buruk yang pernah dikerjakan. Apa yang terjadi? Disebutkan langsung dalam riwayat, mereka melepaskan semua kemewahannya untuk disedekahkan dalam ibadah. Mereka berpikir, ya Allah, ini apa manfaatnya Ferrari saya? Apa manfaatnya Lamborghini saya? Apa manfaatnya kemewahan saya, Rolex saya, pakaian yang melekat di badan saya ini, kalau semua tidak ada harganya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukankah saat wafat yang membalut kita hanya kain kafan saja? Adakah kendaraan itu mengiringi sampai ke alam kuburnya? Adakah pakaian itu dikenakan sampai ke liang lahatnya? Kalla, tidak. Bukan berarti harus diberikan semuanya, tidak. Ayat ini, kisah ini ingin memberikan pesan kepada kita bagaimana para sahabat merespon seruan Nabi dengan mengarahkan semua terkait dengan aset dunianya untuk kepentingan ibadah. Anda yang punya kendaraan bukan berarti harus diwakafkan, bukan berarti harus dihibahkan. Pertanyaan khatib, sudah berapa kali kendaraan itu dipakai untuk ibadah? Itu dihisab. Motor Anda alih-alih dipakai kerja, pernah nggak dipakai ke masjid? Pernah dipakai ke majelis ta'lim? Berapa kali dipakai maksiat? Kendaraan yang Allah berikan kepada Anda, yang Anda pernah banyak berdoa menuntutnya, diberikan sepeda pengen motor, diberikan motor pengen mobil, sepeda saja belum pernah Anda pakai ke masjid. Anda hanya bolak-balik pada subuh. Bontonkah itu? Sepeda yang lainkah? Hanya Anda pamerkan, olahraga saja, untuk mengejar dunia saja. Anda sehat betul, tapi apakah hisab Anda sehat di hadapan Allah dari kiamat nanti? Pakai sekali-kali untuk sholat subuh, pakai sekali-kali untuk ke masjid, sehingga ketika Allah bertanya kepada Anda, apa yang Anda gunakan dengan sepeda yang aku titipkan dulu, Anda bisa berkata dengan bangga, ya Allah, hamba pernah gunakan itu dalam menunaikan sholat subuh kepada Anda. Itu poinnya, itu maksudnya. Tahukah Anda, Imam Muslim menambahkan dari hadis riwayat Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, ketika itu terjadi, tiba kemudian seorang kakek buta dengan penampilan yang sangat sederhana, dan hampir saja kebutaannya menjadikan beliau lemah dalam beraktivitas. Tiba mendengar dan melihat peristiwa itu, beliau kembali ke rumahnya, bahkan memberikan apa yang ada di rumahnya untuk memberikan contoh ibadah dalam rangka bersedekah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu bermanfaat bagi orang-orang Islam pada saat itu. Sehingga apa yang terjadi? Semua berbondong-bondong orang Ansar Madinah mencontoh perbuatan kakek ini. Dan keluarlah hadis yang legendaris itu. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha mithla ajri fa'iliha min ghairi an yankusa min adliha syai'. Siapa yang menjadi pionir dalam menyontohkan sebuah kebaikan, membudayakan kebaikan, ditiru oleh orang lain, maka dia mendapatkan pahala mengalir terus dari orang-orang yang menirunya, orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun. Sekarang kiranya waktunya bagi kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk merenung di Jumat ini, memperbaiki hidup kita. Jangan-jangan memang waktunya bagi kita untuk pulang. Kalau bukan esok, mungkin hari ini kita kembali. Apakah kita termasuk dalam hamba yang diridhai? Hanya kita yang bisa berikhtiar dan menunjukkan kepada Allah untuk menjawabnya.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Ud'u Allah yastajib lakum jami'an insyaallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi wa man wala. Amma ba'd, saya ibadallah unsi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah Jumat rahimani rahimakumullah. Sebagai penutup, jika Anda bertanya bagaimana cara kami mengevaluasi diri dan menyiapkan bekal jikalau kita memang mesti dalam waktu dekat ini kembali kepada Allah, maka ditegaskan 2 kali dengan 2 kalimat serupa sebagai penegasan taukid di ayat ini dengan kalimat takwa, ittaqullah. Kata Allah, tidak ada cara lain kecuali meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara singkat, takwa itu 2 bentuknya. Takwa itu 2 bentuknya. Mengerjakan segala perintah Allah, 1. Kedua, berikhtiar menjauhi seluruh larangannya. 2 itu saja. Dan 2 ini punya 2 bentuk lagi. 1 terkait hubungan dengan Allah dalam bentuk ibadah ritual. Yang kedua, hubungan dengan manusia dalam bentuk ibadah sosial. Kita tarik hubungan dengan Allah seperti sholat, bentuknya ibadah ritual. Sekarang cek sampai Jumat ini, sudah berapa banyak aktivitas dunia kita kerjakan bandingkan dengan pulsa akhirat kita. Berapa banyak kuantitas dan kualitas sholat kita sampai dengan detik ini. Bahkan itulah yang menjadikan sholat pertama kali dibuka dengan kalimat takwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin ini? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Dan kalimat sholatnya menggunakan alif lam shad lam wawu ta marbutah. Di atas wawu alif tegak, menunjukkan bentuk tunggal tapi memiliki makna yang banyak luas. Bukan hanya fardu saja, cek sampai dengan sunnahnya, cek sampai dengan kualitasnya. Jangan-jangan sampai Jumat ini dari puluhan tahun kita hidup, ribuan kali ruku dan sujud, maaf, bacaan sholat saja kita belum paham. Mau sampai kapan lagi? Bagaimana sholatnya bisa khusyuk kalau kita tidak mengerti apa yang dibacakan dalam sholat? Bagaimana bisa merasakan kenikmatan kalau kita nggak paham apa yang kita ungkapkan dalam sholat? Ayo kita lihat kembali dalam diri kita, dan nanti lihat apa dan rasakan bagaimana Allah memberikan manfaat kepada kita. Kemudian perbaiki hubungan kita dengan sesama dalam tingkat kehidupan sosial kita. Apakah dengan orang tua, dengan pasangan hidup, dengan anak-anak, dengan tetangga, dan lebih jauh lagi bagaimana kita saling berbagi satu dengan yang lainnya. Dan hebatnya, tidak pernah ada Jumat terjadi di masa Nabi kecuali diketahui siapa yang duduk di sampingnya, siapa yang punya kebutuhan, siapa yang punya kekurangan. Demi Allah saya katakan, tidak ada orang kelaparan datang Jumat ketika pulang kecuali mereka telah kenyang. Tidak ada yang punya kesulitan kecuali selesai kesulitannya. Karena itu Jumat disebut dengan Jumat dari kata al-jam', bukan sekedar duduk kumpul kemudian dengan khutbah kadang-kadang mengantuk, bahkan ada yang tertidur sholat pulang. Bukan itu namanya Jumat. Kalau cuma kumpul datang pulang, jangankan di masjid, di stadion bisa, di pasar bisa, di mall bisa. Jumat itu duduk, kumpul, kemudian kenali siapa yang duduk di sekitaran Anda. Duduk, saling mengenal dan saling memberikan solusi. Itulah Jumat. Karena itu waktunya disebut dengan Jumu'ah, orangnya disebut dengan Mujtama', pembahasannya disebut dengan Al-Ijtima' Al-Islami. Karena itu hadirin sekalian, mari kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merenung sejenak, berevaluasi diri dan perbaiki sisa kehidupan kita. Semoga walaupun hari ini atau besok kita kembali kepada Allah, seluruhnya dinilai sebagai husnul khatimah. Mari kita mulai dengan berdoa. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi fondasi awal kita untuk memperbaiki diri dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا شاكرين حمدا لاعبين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم نصلي ونسلم على حبيبك الكريم رسولك الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. اللهم يا رب
اللهم يا الغافر الغفار الغفور الرحيم لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفر. Duhai Allah, kami bermohon kepadamu dengan segenap namamu yang mulia, sifatmu ya Allah yang paling indah, yang paling istimewa, ya Allah yang maha pengampun. Jangan biarkan ada satupun hamba di masjid ini atau di tempat lain yang beriman ya Allah, yang dalam saat ini berlumur dosa kecuali Engkau ampuni segala dosa-dosanya di hari Jumat ini. Wala hamman illa farajdah. Jika ada di antara kami ya Allah yang saat ini tengah diliputi kegelisahan, maka mohon tenangkan keadaan jiwanya. Wala dainan illa qadaitah. Jika ada yang di antara kami saat ini diliputi oleh utang piutang, maka mohon limpahkan rezeki yang halal dan baik kepadanya untuk melunasi utang-utangnya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jika ada di antara kami ya Allah yang tengah diuji dengan penyakit seberat apapun, maka mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Wa khasatan nas'aluka ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka rahmatak ya Allah an tudhiba 'anna al-ba'sa wad-dharra wal-waba wa khasatan corona. Kami mohon dengan rahmat-Mu ya Allah, hunjamkan kepada jiwa-jiwa hamba-hamba-Mu ya Allah, terkhusus hamba-hamba yang beriman, untuk mendekat kepadamu, bersinergi ya Allah ya arhamar rahimin, bermohon, berikhtiar untuk mengentasi wabah ini ya Allah, pandemi corona ya arhamar rahimin. Mushtaqina ya Allah bil masajid lil ibadah wa ta'lim. Kami sudah rindu ya Allah untuk berkumpul kembali dalam ta'lim, majlis-majlis ilmu, untuk beribadah kepadamu ya arhamar rahimin. Allahumma ya Rabb, Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina ya Allah wa khati'atina. Allahumma inna nashtaq ila rahmatik ya arhamar rahimin. Tubna ilaika taubatan nasuha. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Rabb, jika ada seorang pelaku maksiat satu pun di masjid ini khususnya ya Allah, mohon sentuh jiwanya ya Allah, kuatkan dirinya untuk berubah, bimbing ia untuk bertobat ya Allah. Allahumma ya arhamar rahimin, hapuskan segala kesalahannya ya Allah, perbaiki hidupnya ya Allah. Mohon ya Allah, jika ada di antara kami yang hadir di Jumat ini ya Allah, yang dalam jiwanya ada penyakit ya arhamar rahimin, maka sembuhkan segala penyakitnya ya Allah. Jauhkan kami dari perpecahan dan perselisihan ya arhamar rahimin. Tanamkan cinta kasih di kalbu kami ya arhamar rahimin. Allahumma ya Rabb, nashtaqu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami merindukan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tufarriqna ma'a Rasulillah yaumal hisab. Ya Allah, jangan pisahkan kami ya Allah. Jangan pisahkan kami dengan Rasulullah di hari kiamat nanti ya Allah. Jumpakan kami dengan Rasulullah di hari kiamat nanti ya Allah. Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma ya rabbal alamin, la naqlifu ala adzabik yaumal qiyamah. Allahumma ya Allah, najjina minan nar, najjina minan nar. Ya Allah, kami tidak sanggup ya Allah menahan azab-Mu di hari kiamat. Kami tidak sanggup menghadapi ancaman-Mu ya arhamar rahimin. Selamatkan kami dari ancaman neraka ya arhamar rahimin. Selamatkan kami dari gangguan-gangguan kehidupan dunia, alam kubur dan akhirat ya rabbal alamin. Allahumma najjina minasyaitonir rajim. Selamatkan kami ya Allah, tolong kami dari gangguan-gangguan setan yang terkutuk. Allahumma ya Allah, Allahumma dullana ala al-khair wa ala al-halalika ya rabbal alamin. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kami agar menjalani hidup dengan baik. Berikan kami kekuatan agar menempuh hidup dengan halal. Jauhkan kami dari perbuatan maksiat dan yang haram. Ikfina bihalalika an haramik, wa aghnina bi ta'atika an maksiatik, wa bi fadlika amman siwak. Ya Allah, kami mohon di Jumat ini ya Allah, yang Kau janjikan untuk mengabulkan doa-doa kami, cukupkan bagi kami ya Allah untuk mendapatkan yang halal dari-Mu. Jauhkan kami dari yang haram-haram ya Allah. Anugerahkan kami ya Allah ketaatan kepadamu. Jauhkan kami ya Allah dari perbuatan maksiat terhadap-Mu. Ya Allah, berikan keutamaan kepada kami dalam hidup kami ya Allah. Keluarga yang utama, rizki yang utama, pekerjaan yang utama, jalan hidup yang utama. Jauhkan kami dari segala hal yang bisa menjauhkan kami dari-Mu ya arhamar rahimin. Tubna ilaika ya Allah fi hadzal yaumil mubarak. Kami bertobat kepadamu ya Allah, tobat nasuha di Jumat ini ya Allah. Kami bertobat ya Allah an kulil ma'asi. Idza kana hunalika baqiyatun min ayyamina faj'al baqiyata ayyamina ya Allah hayatan thayyibah. Ya Allah, jika setelah Jumat ini masih ada kesempatan kami untuk hidup, maka mohon bimbing dan menjadikan ya Allah sisa hidup kami lebih baik daripada sebelumnya. Wa idza kana hadzal yaum min yaumil jumu'ah akhir hayatina faj'al akhir hayatina husnal khatimah. Ya Allah, jika memang di Jumat ini hari terakhir kami hidup dan hari ini kami mesti kembali kepadamu ya Allah, maka kami mohon satu saja di hari ini ya Allah, jadikan akhir hidup kami, wafat kami husnul khatimah. Biqaulina ya Allah fi lisanina la ilaha illallah Muhammad Rasul.
Ringankan lisan kami untuk mengucapkan kalimat tauhid di akhir hidup kami. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa ajib bi kalimatika thayyibah mutmainnah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan mohon jawab pada saat itu ya Allah dengan janjimu, dengan kalimatmu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa-jiwa yang tenang, hei hamba-hambaku, hei hamba-hambaku yang sudah akan pulang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ayo pulang, pulanglah dengan tenang kepada Rabbmu. Aku sudah menantimu. Pulang dengan penuh keridhaan. Aku ridha kepadamu, engkau pun akan ridha dengan pemberianku. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuk cepat dalam golongan hambaku yang saleh dan rasakan kenikmatan yang aku telah siapkan untukmu. Allahumma alhiqna bis salihin ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.